Baik, sini saya akan menjelaskan tentang teknik resampling bootstrap di mana dalam statistika ini resampling teknik resampling bootstrap ini itu metode untuk memperkirakan distribusi sampling suatu statistik, misalnya mean, median, dan standar deviasi. Nah, cara untuk mengambil sampel ulang secara acak dengan penggantian atau with replacement dari data yang tersedia. Nah, teknik ini berguna untuk eh, ketika kita mengambil atau mendistribusikan teoritis dari statistika itu tidak diketahui atau sulit dihitung, maka digunakanlah teknik ini. Lalu di sini eh, teknik resampling itu ada beberapa keunggulan. Yang pertama, lebih sedikit asumsi. Jadi eh, Ak- Jadi di mana metode resampling ini tidak mengharuskan distribusi normal dan ukuran sampel yang besar. Lalu ada akurasi yang lebih besar. Lalu ada metode resampling bersifat umum untuk berbagai statistik dan tidak memerlukan formula baru. Nah, eh, teknik bootstrap itu dan teknik bootstrap itu adalah salah satu teknik yang digunakan dalam teknik resampling. Nah, tujuan dan kegunaan teknik resampling bootstrap itu di mana bootstrap itu kan digunakan untuk memperkirakan variansi bias dan standar error untuk suatu statistik. Nah, yang kedua itu ada interval kepercayaan di mana bootstrap ini untuk memungkinkan pembentukan interval kepercayaan non parametrik tanpa asumsi distribusi. Lalu ada validasi model digunakan untuk memvalidasi model statistik dengan evaluasi performa. Nah, di sini ada oh, satu lagi di mana untuk mengatasi keterbatasan teori parametrik. Nah, jadi ketika ketika asumsi distribusi parametrik itu misalkan distribusi normal ya tidak terpenuhi, maka bootstrap ini akan memberikan pendekatan alternatif. Nah, di sini ada langkah-langkah bootstrap di mana yang pertama adalah ambil sampel dari data asli, lalu dia sampelnya diambil secara acak, lalu dia akan mengembalikan data asli tersebut. Nah, lalu di sini dihitung statistik dari sampel bootstrapnya, lalu ulangi proses tersebut, lalu analisis distribusi dari statistik. Nah, di sini ada jenis-jenis bootstrap. Bootstrap itu ada non-parametric bootstrap, parametric bootstrap, dan Bayesian bootstrap. Kelebihannya di sini tidak memerlukan asumsi distribusi, lalu bootstrap tidak memerlukan asumsi eh bootstrap ini termasuk teknik yang fleksibilitas, lalu bootstrap ini juga mudah diimplementasikan. Kekurangannya itu ada yang pertama kebutuhan komputasi, lalu ada yang ketidakcocokan untuk semua jenis data. Jadi ada beberapa kasus yang memang tidak sesuai dan tidak cocok dengan teknik tersebut. Di mana da- misalkan kasus tersebut itu memiliki data yang sangat kecil dan tidak terdistribusi. Jadi hasil bootstrap yang dihasilkan itu tidak stabil. Nah, jadi teknik bootstrap ini adalah alat yang sangat penting untuk analisis data modern, di mana terutama untuk data yang terbatas atau distribusi teoritis yang memang sulit untuk ditentukan. Saya akan melanjutkan penjelasan eh, sebelumnya dari teman saya. Pada kali ini saya akan mengambil contoh kasus pertama di mana misalkan kita memiliki dataset yang berisi nilai-nilai pengukuran suhu dalam derajat Celcius dari 10 lokasi ada 22,5, 21,8, 23,1 sampai 22,8. Nah, di mana pertanyaan kali ini kita gunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata suhu. Baiklah, kita akan menyelesaikan contoh kasus pertama dengan menggunakan kode komputasi. Nah, di mana teman-teman bisa lihat pada layar itu ya, mana pada codingan pertama itu kita info terlebih dahulu datasetnya, di mana kali ini datasetnya itu berisi 10 angka pengamatan. Kemudian yang kedua yaitu
Pada fungsi setsheet ini tuh sama ya, kalau fungsi setsheet itu kita gunakan untuk memastikan kalau misalnya outputnya itu akan menghasilkan nilai yang sama setiap kali coding itu kita jalankan. Terus yang kedua itu ada parameter bootstrap, di mana fungsi n iteration sama dengan 1000 itu merupakan banyaknya iterasi bootstrapnya. Dan lalu ada n size length data, nah itu merupakan ukuran sampel setiap kali resampling sama dengan panjang data aslinya. Nah, yang ketiga itu akan menyimpan hasil bootstrapnya, di mana array bootstrap means digunakan untuk menyimpan rata-rata dari setiap bootstrap dan dalam setiap iterasi data di resample dengan pengulangan replay sama dengan true dan rata-rata sampel tersebut dihitung dan disimpan. Lalu yang keempat itu kita menghitung interval kepercayaan sebesar 95%, di mana fungsi quantile digunakan untuk mendapatkan batas bawah 2,5% dan batas atasnya 97,5% dari distribusi rata-rata bootstrapnya. Nah, sehingga ketika kode kita jalankan menghasilkan output berupa rata-rata dari data aslinya, lalu ada interval kepercayaan 95% untuk rata-rata. Oke. Yang rata-rata data aslinya yaitu 22,72, dan untuk interval kepercayaan 95% untuk rata-ratanya itu adalah 22,28, lalu ada 23,14. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Rejab di Putra Amanta dengan NIM 122450031 dari kelas RA. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang study case yang kedua untuk teknik bootstraps gitu ya. Nah, mungkin langsung saja kita akan masuk ke study case-nya. Jadi, dimisalkan terdapat dataset yang berisi hasil tes matematika dasar dari 7 mahasiswa, yang dimana nilainya itu ada 75, 80, 85, 90, 88, 92, dan juga 86. Nah, kemudian data-data ini akan kita gunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaannya 95% untuk variansi hasil tes. Nah, baik. Jadi bagaimana untuk penginterpretasiannya pada dalam R, kode R? Oke. Jadi yang pertama tentunya kita harus menginisiasi terlebih dahulu data yang ada, gitu. Kita langsung saja masukkan. Misalkan kita namakan dengan data, lalu kita masukkan saja dari data-data tersebut yang sudah diberikan pada study case tadi, yaitu 75, 80, 85, 90, 88, 92, dan 86. Oke, kemudian kita menggunakan fungsi seed 1, 2, 3. Nah, dia ini mengatur untuk memastikan hasil sampling secara acak itu bisa diulang gitu. Jadi, walaupun dia secara acak, dia itu tidak terlalu jauh intervalnya gitu. Sehingga akan memudahkan kita dalam proses bootstrap ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke parameter bootstrap. N iteration itu sebanyak 1000. Artinya, iterasi atau perulangan yang akan kita gunakan itu sebanyak 1000 kali untuk data ini. Nah, kemudian untuk N size sama dengan length data. Nah, itu maksudnya apa? Itu adalah ukuran data, yaitu jumlah elemen dalam data yang asli gitu. Nah, dalam data ini. Baik, kemudian kita akan menyimpan hasil dari bootstrap gitu. Nah, kita membuat variabel kosong untuk menyimpan hasil variansi dari setiap iterasi bootstrap dengan cara seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggunakan for untuk melakukan perulangan sebanyak n iteration, atau yang kita gunakan tadi iterasi kita sebanyak 1000. Nah, kita akan menggunakan perulangan sebanyak 1000 iterasi untuk proses bootstrap ini. Nah, kemudian kita akan mengambil sampel acak dari data asli dengan pergantian replace sama dengan true. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan langsung saja menghitung variansi dari sampel yang diambil, lalu menyimpannya di bootstrap variances. Oke.
Nah, setelah itu langsung saja kita masuk ke dalam cara menghitung interval kepercayaan. Nah, tentunya yang pertama, kita akan menghitung batas bawah dulu, terlebih dahulu untuk interval kepercayaan 95% ini. Caranya apa? Caranya dengan lower itu bisa kita artikan bawah, underscore bound. Lalu kita mungkin ini hanya menamakan saja karena ini kita batas bawah, jadi lower bound. Kita gunakan kuantil bootstrap variance 0,025 gitu. Itu untuk yang bawahnya gitu. Untuk yang batas bawah. Kemudian untuk batas atas kita gunakan misalnya kita namain untuk upper bound ya. Hampir sama, kita menggunakan kuantil bootstrap variance, tetapi kalau tadi itu kalau tadi itu 0,025, sekarang kita menggunakan 0,975, oke? Karena dia antara lower dan upper itu merupakan perlawanan gitu kan. Jadi selisih antara 100% dari si lower dan upper itu yang kita masukkan. Nah, kemudian kita akan menampilkan hasil variansi asli data dengan ini, cat sprint interval kepercayaan ini untuk judulnya, dan ini langsung saja kita run. Nah, oke, jadi hasilnya itu adalah kita mendapatkan variansi data asli itu sebanyak 34,81 dan kita memiliki interval kepercayaan 95% untuk variansinya itu 5,00 dan juga 57,5 Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini dia untuk pengaplikasian kode R dalam menggunakan teknik Bootstrap. Baik, itu dia penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Freddy Fitra Wijaya dengan NIM 124500082 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan modul 10 komputasi statistik dengan berjudul Resampling Methods Bootstrap. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dari contoh kasus yang ketiga. Oke, jadi kalau dalam modul di sini terdapat kasus. Misalkan terdapat dataset yang berisi data tinggi badan itu X dan berat badan itu Y dari 6 individu yang diukur. Berarti di sini ada dua fitur data X dan Y. Sini set sheet sudah ditentukan agar angkanya tidak berubah-ubah. Lalu di sini kita akan menggunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan dengan interval kepercayaannya itu 95% untuk koefisien regresi dan dari model linear dengan rumus Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X. Oke, untuk dalam kodenya sendiri, jadi sudah bisa dilihat bahwa ini untuk menginisiasi data asli, lalu kita akan menggunakan parameter bootstrapnya dengan n iteration sebanyak 1000. Sudah menetapkan jumlah iterasi untuk proses bootstrapnya sebanyak 1000, kita akan menyimpan ukuran sampel atau jumlah data tadi ke dalam variabel n size. Lalu kita akan membuat fungsi untuk menyimpan hasil bootstrapnya, bootstrap slopes. Ini untuk menciptakan vektor bootstrap slopes dengan panjang 1000 iterasi tadi ya. Lalu indices inisiasi simple 1 banding n, 1 dibagi n size replace true itu merupakan untuk mengambil sampel acak dengan pengembalian dari indeks data. Ini menciptakan sampel bootstrap yang dengan ukuran yang sama seperti data asli ya. Jadi seperti namanya bootstrap,
dia akan mengambil sampel acak dan size-nya itu seperti data asli, tapi dia mengambil sampel acak dari data asli. Lalu X sampel dan Y sampelnya ini untuk mengambil eh, elemen dari X sesuai indeks sampel bootstrapnya. Yang ini untuk X, ini untuk Y. Lalu untuk modelnya kita membuat model dari regresi linear, yang di mana akan digunakan rumus Y sampel dan X sampel modelnya regresi linear, atau beta 0 ditambah beta 1 X. Lalu kita akan menghitung interval kepercayaannya. Untuk menghitung interval kepercayaannya, kita akan menggunakan lower bound dan upper bound. Kuantil bootstrap slopes ini 0,025 dan ini 0,975. Lalu kita akan mengoutput hasilnya. Ya, dan hasilnya koefisien regresi data asli itu 0,77 dan interval kepercayaan 95%. Untuk koefisien regresi adalah 0,70 dan 0,82. Sekian, terima kasih.